Thank you. Oke, Shalom. Selamat malam. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan. Kita boleh berkumpul kembali bersama-sama di dalam ibadah Praise and Worship pada malam hari ini. Kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi, kita alami di 1 minggu berjalan ini, kita percaya bahwa semua dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur memuliakan nama-Mu sebab kebaikan dan anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Malam hari ini kalau boleh kami ada itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami sedang mempersiapkan diri kami dan kami sudah siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam pujian penyembahan kami, di dalam doa-doa kami pada malam hari ini. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus pimpin kami, pimpin pujian dan penyembahan kami dinaikkan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan dengan satu lagu, Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan itu. Sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, oh, selamanya. Puji Tuhan, Allah kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita, memelihara kita, mengasihi kita. Mari kita bersama-sama akan memuji menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita memiliki hati yang sama, kerinduan yang sama, bahwa kita rindu untuk dekat dengan Tuhan. Kita rindu untuk memuji, memuliakan Tuhan, mengenal Tuhan jauh lebih dalam lagi, dan membiarkan Tuhan untuk membawa kita kepada rencananya yang mulia. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu
dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Hadiratmu, sekali lagi, satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Ku mengasihimu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Ku mengasihimu, lebih lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Tuhan. Ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindu Yesus. Kami rindukan Tuhan, lebih dalam lagi. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami
Haleluya, haleluya. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan, memuji dan menyembah. Kami tahu Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau ada di sini tetapi juga Engkau ada di sana. Dan Engkau melihat setiap hati yang haus akan Engkau. Engkau melihat setiap hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Bawalah hati kami, bawalah hati kami, melekat padamu, hanya melekat padamu, hanya melekat padamu. Kami yang Engkau ditinggikan, Yesus, Yesus, pengorbananmu membebaskan setiap kami untuk menyembah, memuji. Kami sembah Yesus, Kau yang layak disembah. Yesus, Yesus, haleluya. We worship you, we worship you. You are holy, you are Setiap hati kami rindu akan Engkau, Kau yang mengerti jalan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. We worship you, we worship you. Haleluya.
hamba-Nya. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengagumi akan Engkau. Kami merasakan kehadiran-Mu dalam ibadah kami malam ini. Engkaulah yang kami butuhkan, Tuhan, dalam hidup kami. Tidak ada yang lain yang bagi kami di dunia ini, bahkan di surga, selain daripada Engkau, Tuhan. Hati kami haus akan Engkau. Hati kami bergairah untuk berjumpa dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, malam ini biarkan kami semua yang hadir dalam ibadah praise and worship boleh dapat mengalami Engkau dan menikmati perjumpaan pribadi dengan Engkau malam ini. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa, biarlah apa yang kami buat bukan hanya sebagai satu kewajiban kami, tetapi kami didorong oleh kasih kami kepada Tuhan. Bahwa karena kami mengasihi Engkau, maka kami ingin menyenangkan Engkau melalui pujian kami, doa kami, dan penyembahan kami malam ini. Firman-Mu yang akan kami dengar, Tuhan urapi kami semua, agar apa yang kami dengar tidak akan lalu dengan sia-sia. Tetapi Tuhan, oleh Roh-Mu, Engkau rekatkanlah firman-Mu kuat di dalam hati kami, supaya firman-Mu benar-benar berakar, bertumbuh, berbuah. Melalui kehidupan kami, orang dapat mengenal Engkau. Bahkan kami dapat menampakkan karakter-karakter-Mu di tengah-tengah komunitas, bahkan di mana saja Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam buat kita semua. Saya ingin bertanya dulu, bagaimana suara saya dapat didengar? Jelas, Pak Adi. Puji Tuhan, bersyukur karena Tuhan baik buat kita semua. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara malam ini. Saya tahu bahwa saudara hadir malam ini karena saudara mengasihi Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan dengan kasih itu akan menjadi lebih ringan. Segala sesuatu yang didrive, didorong, atau digerakkan oleh kasih itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan malam ini saudara hadir, saudara ada, saudara ikut ibadah karena saudara mengasihi Tuhan. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara semua, kita sudah masuk ke bulan Agustus dan ini adalah ibadah kita, ibadah praise and worship yang pertama di bulan Agustus. Nah, saudara, tema kita pada bulan ini adalah tema yang sangat menarik sekali, yang akan kita belajar bersama-sama. Saya rindu saudara ikuti terus apa yang sedang Tuhan ingin kita pelajari, mulai dari khotbah-khotbah awal sampai khotbah akhir bulan ini, karena saya percaya ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan sedang ingin curahkan bagi kita, melengkapi kita, sehingga kita boleh dapat memiliki kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya tidak bilang bahwa kehidupan saudara tidak baik, tetapi lebih disempurnakan Tuhan dengan kuasa firman-Nya. Nah, untuk itu mari kita buka bersama, saudara yang ada Alkitab atau pegang handphone atau apa saja yang di dalamnya ada firman Tuhan. Mari saudara buka di dalam pertama Yohanes pasal yang kedua. Pertama Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya akan baca buat kita semua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu
supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat tema kita pada bulan ini adalah pada ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudaraku, ini adalah surat dari Rasul Yohanes. Dan ketika kita mulai di ayat yang pertama dari pasal 2, Yohanes berkata, anak-anakku. Itu berarti bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Seperti saya dan saudara. Kita telah percaya kepada Yesus. Kita mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Saya tidak perlu menjabarkan apa itu kasih karunia Tuhan, tetapi saya percaya bahwa salah satu kasih karunia Tuhan yang saudara terima, yaitu keselamatan yang kekal, pengampunan dosa, pengudusan, pembenaran, yang Yesus telah kerjakan buat kita di kayu salib. Dan ketika saudara terima Dia, saudara dihisapkan masuk, saudara diterima menjadi milik Tuhan, dan saudara menerima apa yang saya sebutkan tadi. Nah, saudara, pada ayat yang ke-6 di situ dikatakan bahwa barang siapa yang ada di dalam Dia, atau kalau saya mau katakan, saya dan saudara yang ada di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita. Artinya kita sebagai orang-orang yang percaya mengenal Tuhan, maka firman Tuhan katakan begini, saudara garis bawahi kalimat ini. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudaraku, kalau kita berbicara soal wajib, maka orang akan berkata bahwa agama itu bukan lagi, aturan agama bukan sebagai satu kewajiban. Karena kalau kita berbicara soal kewajiban, kita kembali lagi ke hukum Taurat. Jadi orang melakukan sesuatu karena kewajiban. Tetapi saudaraku, mengapa Rasul Yohanes memakai kata wajib ini? Apakah saudara kita sedang masuk ke dalam sebuah kehidupan tradisi atau legalitas agama? Ya, kita kembali lagi pada hukum Taurat? Tidak, saudara. Kita sedang dituntut atau sedang dituntun oleh Tuhan pada sebuah pemahaman begini. Kata wajib ini memakai kata Yunani, yaitu obhelo. Obhelo. Nah, saudara, kata wajib ini berarti harus, perlu, dan saudaraku, ada dua kata yang menarik di situ adalah berhutang dan bersalah. Nah, kata wajib ini berarti harus, tidak bisa ditawar. Ya.
Kalau saudara pergi beli ikan di pasar, saudara bisa tawar. Saudara beli jeruk di pasar, saudara bisa tawar. Tetapi kalau saudara beli jeruk di mall, saudara tidak bisa tawar. Betul tidak, saudara? Tidak bisa. Harga yang sudah tertera di situ, saudara bisa langsung ambil dan bayar. Saudara tidak mungkin pergi ke kasir dan berkata, bisa turun harganya. Pasti orang tidak akan memberikan saudara diskon atau harga yang lain selain yang sudah tertera di situ. Jadi kata wajib ini itu harus, tidak bisa ditawar. Dan perlu dilakukan. Dan di situ dipakai kata berhutang, artinya begini. Kata wajib di sini berarti kita sedang berhutang kepada Tuhan dan kita harus membayar itu. Membayarnya dengan cara bagaimana? Nah, ini dia. Kita harus hidup seperti Kristus telah hidup. Kita harus hidup seperti teladan Kristus. Apa yang sudah Kristus kerjakan, apa yang sudah Kristus teladankan dalam hidupnya, kita berhutang kepada Dia karena kita telah menerima kasih karunia Tuhan untuk melakukan itu. Jadi saudara melakukan itu bukan karena saudara ingin diselamatkan, saudara ingin menerima kehidupan yang kekal, bukan, saudara. Tetapi itu adalah hutang saudara yang harus saudara lakukan sebagai ucapan terima kasih saudara yang harus saudara bayarkan kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengaruniakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan saudara. Jadi saudara hidup seperti Yesus hidup itu harga mati. Tidak bisa ditawar. Saya dan saudara yang percaya kepada Yesus tidak bisa kita tawar-menawar dalam hidup ini untuk kita hidup semaunya kita, seenaknya kita, seturut keinginan kita. Tidak bisa, saudara. Kita wajib, kita harus hidup seperti Yesus hidup. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, itu sebabnya hari ini mari kita renungkan satu hal saja yang saya ingin bagikan buat kita karena waktu kita terlalu sempit dan saya berdoa dalam perenungan-perenungan yang akan kita lalui. Saya akan bukakan lagi hal-hal yang luar biasa. Banyak sekali kalau kita belajar hidup seperti Yesus hidup, memiliki karakter Yesus itu banyak sekali. Tetapi saudaraku mari kita lihat satu saja yang Tuhan ingin kita hidupi seperti yang Kristus telah teladankan buat kita, yaitu karakter Kristus yang Kristus sudah teladankan buat kita yang akan kita hidupi sehingga itu menjadi karakter hidup kita. Sebab ada begitu banyak orang, saya ingin sedikit sampaikan kepada kita, ada begitu banyak orang percaya yang sudah lama di gereja, yang sudah melayani Tuhan, yang punya talenta, punya karunia yang luar biasa, tetapi masih memiliki karakter duniawi, masih melekat karakter-karakter kedagingan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka merasa bahwa mereka sudah melayani Tuhan, lama di gereja, tetapi mereka tidak mengalami perubahan atau transformasi di dalam karakter mereka. Saudaraku, berbicara tentang karakter ini luar biasa. Sebab karakter ini adalah pergumulan saya dan saudara dengan Tuhan. Ya. Kalau karunia, talenta itu adalah giving, pemberian dari Tuhan. Saudara percaya Yesus, saudara langsung diberikan karunia. Saudara langsung diberikan kemampuan-kemampuan khusus. Jadi saudara tidak perlu berusaha untuk mendapatkan karunia-karunia. Sebab ketika saudara percaya Yesus, minimal satu karunia sudah Tuhan taruh di hidup saudara. Dan ketika saudara pakai karunia yang satu itu, Tuhan tambahkan lagi satu lagi. Ketika saudara pakai, Tuhan bisa tambahkan lagi karunia yang ketiga. Dan maksimal saudara punya 3 karunia yang bisa saudara pakai untuk melayani Tuhan. Tetapi berbicara soal karakter, dengar baik, karakter itu bukanlah pemberian Tuhan. Tetapi karakter itu adalah hasil daripada saudara melekat sama Tuhan, saudara dekat dengan Tuhan, saudara mau untuk benar-benar mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Itu pergumulan kehidupan saudara sampai saudara mati. Dan saudara, karakter itu yang dicari oleh Tuhan. Untuk itu mari kita lihat salah satu saja
yang Tuhan mau kita lakukan malam hari ini. Saudara perhatikan di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari 1 Yohanes pasal 2 itu. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara, kita wajib hidup seperti Yesus hidup. Kita harus hidup seperti Yesus hidup. Salah satu yang Yesus telah teladankan buat kita yang adalah karakter Yesus, yaitu Yesus adalah pribadi yang taat kepada perintah Bapanya. Sehingga di dalam ayat 3 dan ayat 4 berkata bahwa inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Yang pertama yaitu saudara kita harus menuruti perintah Tuhan yang biasa kita kenal dengan satu kata yaitu taat. Sebagai anak-anak Tuhan, karakter yang harus kita miliki adalah taat. Saudara, taat ini orang katakan paling sulit. Paling sulit untuk kita taat. Mengapa? Karena kita telah dilahirkan dari orang-orang pemberontak. Saya katakan pemberontak artinya apa? Ini berbicara tentang dosa warisan. Saya lahir dari orang tua yang sudah memiliki dosa warisan. Dan Alkitab berkata di dalam Roma bahwa setiap orang telah kehilangan kemuliaan Allah, setiap orang telah jatuh ke dalam dosa, dan saudara, dosa itu telah membuat kita sebagai pemberontak di hadapan Tuhan. Sehingga ketika saya lahir dari orang Kristen, saya kemudian menjadi seorang yang belum mengenal yang namanya kebenaran, dan saya memakai atau saya memiliki kehidupan pemberontak itu dalam hidup saya. Saudara, jelas sekali, saudara lihat saja anak-anak yang masih kecil. Ya. Saudara yang sudah punya anak pasti tahu bagaimana mereka memberontak terhadap saudara. Ketika saudara mulai memasang aturan di dalam rumah saudara, bangun jam berapa, ya, saudara pasang aturan, kalau sudah bangun buat apa, bersihkan tempat tidur, mandi, lalu siap kalau yang sudah ke sekolah. Tetapi yang terjadi ialah sebaliknya, saudara. Anak-anak katakan iya, tetapi mereka tidak melakukannya. Ya, anak saya di rumah, saudaraku, mereka manis di luar. Mereka anak-anak yang manis, anak-anak yang luar biasa. Mereka lahir dari ayah ibu yang seorang hamba Tuhan. Saya dan istri adalah seorang hamba Tuhan. Kami belajar kebenaran, kami melayani Tuhan. Tetapi, saudaraku, tidak memberikan sebuah kalau saya katakan sebuah legalitas bahwa anak kami akan menjadi anak-anak yang penurut. Sampai sekarang saja, saudara, saya harus jujur bahwa mereka seringkali tidak mau taat kepada apa yang saya sudah buat sebagai aturan di dalam rumah. Kadang mereka masih melawan, ya kadang mereka masih membantah. Mengapa saudara saya katakan ini? Inilah natur manusia. Keadaan manusia yang sebenarnya, yang tidak mau menuruti aturan yang ada. Tidak mau taat perintah yang sudah ditetapkan. Karena dari dalam diri manusia itu sudah ada roh pemberontakan. Roh yang tidak mau dengar-dengaran. Roh yang tidak mau tunduk. Itu sebabnya saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini, dia sedang memperlihatkan sesuatu buat kita bahwa dia mau taat perintah Bapa
Dia adalah Tuhan 100%, manusia 100%. Dia mau taat perintah dari Tuhan. Dia mau taat perintah sampai pada waktu dia mati di kayu salib. Alkitab dalam Filipi 2 katakan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dia ingin menunjukkan tentang bahwa kita bisa taat dalam keadaan kita sebagai manusia. Kita bisa mengikuti aturan-aturan Tuhan sebagai manusia. Karena Yesus sebagai manusia dan dia taat, saudara. Apakah dia dicambuk tidak sakit? Dia dihianati tidak sakit? Dia dipukuli tidak sakit? Dia ditombak tidak sakit? Sakit, saudara. Sakit. Tetapi dia belajar untuk taat. Nah, untuk itu, saudara, kita sebagai anak Tuhan yang punya karakter Tuhan, hal yang pertama supaya kita taat, yaitu tinggalkan aturan-aturan lama kita. Saudara punya aturan sendiri dalam hidup saudara. Tapi waktu saudara percaya kepada Yesus dan ikut Tuhan, saudara harus berani tinggalkan semua aturan-aturan lama saudara. Yang selama ini saudara dapati, di mana saja, apa saja yang saudara telah taruh dalam hidup saudara, saudara harus buang itu. Dan saudara harus taruh aturan Tuhan di dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara harus belajar untuk menundukkan diri. Submission. Saudara harus berani untuk menundukkan diri. Penundukan diri sesuatu yang berat, saudara. Karena kita harus melepaskan ego kita. Melepaskan kesenangan kita. Kesenangan saya ketika ibadah Kamis, saya tidur. Kesenangan saya ibadah Kamis, saya kerjakan tugas. Kesenangan saya ibadah Kamis, saya jalan ke mall. Kesenangan saya ketika hari Kamis pada jam ibadah, saya buat sesuatu yang lain. Tetapi waktu saudara mau hidup seperti Yesus hidup, maka saudara harus menundukkan diri dan saudara ikuti apa yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara. Di mana pada jam itu, seperti malam ini, kita diminta Tuhan untuk masuk ke dalam ibadah doa. Itu sesuatu yang sulit. Tetapi wajib, harus, saudara. Kita harus taat. Kita harus taat. Gitu. Disitulah kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang seperti Yesus, yang taat. Ketika dia bisa kembali ke surga, ketika dia di Taman Getsemani, dia bilang, Tuhan, sekalipun ini berat, tetapi saya mau ikut kehendak Tuhan. Saya tidak mau ikut kehendak saya. Kalau ikut kehendak Yesus, saya dan saudara tidak selamat. Kita tidak akan selamat. Yesus kembali ke surga tanpa kita. Tetapi karena dia mau submission, dia mau penundukan diri, dia mau taat pada misi Tuhan, sehingga dia serahkan nyawanya, dia berikan tangannya dipakukan. Untuk apa? Saya dan saudara diselamatkan. Nah, saudaraku yang kekasih, tundukkan diri saudara pada otoritas Tuhan. Otoritas Tuhan itu bisa berbicara tentang firman Tuhan yang saudara dengar. Ini adalah otoritas Tuhan, di mana saudara harus tunduk kepada firman Tuhan. Yang kedua, otoritas Tuhan berbicara dari pemimpin-pemimpin saudara. Pemimpin rohani di mana saudara dibentuk oleh Tuhan. Apakah itu gembala saudara, koordinator saudara, atau orang-orang yang saudara merasa bahwa dialah menjadi panutan saudara. Tuhan berbicara lewat dia, maka saudara mendengar itu. Dan saudara menundukkan diri untuk mengikuti proses Tuhan yang Tuhan sedang lakukan melalui orang itu. Jadi penundukan diri ini penting. Submission, tundukkan diri saudara. Disitulah kesombongan, ya. Mungkin saudara punya gelar, saudara punya kepintaran, saudara punya kelebihan, saudara punya uang, saudara punya talenta yang luar biasa. Di hadapan Tuhan, itu semua adalah pemberian. Yang Tuhan lihat adalah penundukan diri saudara. Ketika saudara menundukkan diri saudara, Tuhan gampang angkat saudara. Nah, disinilah banyak orang jatuh. Banyak orang merasa dia sudah hebat. Ya, sudah bisa main musik dan hebat. Saudara tahu, saudara asal dari pemain musik apa, saudara? Saudara dari orang yang tidak tahu apa-apa. Saya juga dari orang yang tidak tahu berkhotbah. Tetapi karena Tuhanlah, maka saya bisa berkhotbah. Karena Tuhanlah, saudara bisa main musik. Karena Tuhanlah, saudara bisa melayani Tuhan. Untuk itu,
kita tidak perlu sombong. Kesombongan menghancurkan saudara. Lambat laun, kesombongan itu seperti kanker yang menjalar, yang akhirnya membuat saudara akhirnya jatuh lumpuh secara rohani dan saudara sadar bahwa semua itu karena Tuhan. Saudara akan kembali kepada Tuhan, tapi terlambat saudara. Sudah terlambat. Saudara, kita belajar banyak firman Tuhan. Banyak nabi, banyak orang-orang yang sombong, yang jatuh, dan akhirnya saudara, mereka di akhir-akhir hidup mereka baru bertobat. Tetapi saudara sudah bukan terlambat, tetapi banyak waktu yang mereka sudah lewatkan begitu saja. Mari tundukkan diri. Dan saudara, yang terakhir, lepaskan kesenangan saudara. Kalau kita mau taat sama Tuhan, saudara ikuti kesenangan Tuhan, bukan kesenangan saudara lagi, bukan kesenangan saya lagi. Saya seringkali berdoa, saya akhiri di sini. Saya selalu bilang, Tuhan, banyak kesenangan yang mau saya puaskan selama saya hidup. Tetapi saya pilih Tuhan. Ketika saya pilih Tuhan, berarti saya mau kesenangan Tuhanlah yang menjadi prioritas saya. Ketika waktu saya berdoa, ada kesenangan saya untuk main HP. Saya memilih untuk berdoa. Ketika saya melayani Tuhan, ada jadwal pelayanan. Tuhan kasih buat saya. Saya memilih menyenangkan Tuhan. Ketika saudara memilih menyenangkan Tuhan, dengar baik. Tuhan bisa bawa saudara untuk menikmati berkat-berkat. Prinsipnya ialah saudara mulai belajar taat hari ini. Karakter anak Tuhan adalah taat. Kalau dia melayani Tuhan tapi tidak taat, berarti dia tidak mengenal Tuhan. Kasih Kristus tidak sempurna di dalam hidupnya. Mengapa? Karena tidak ada ketaatan di dalam dirinya. Saudara baca firman Tuhan tadi. Mari belajar untuk taat hari ini. Katakan kepada Tuhan bahwa saya ini pemberontak. Saya suka melawan Tuhan. Saya suka membantah apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan seringkali datang kepada hidup saya, tapi saya seringkali mengabaikannya. Saudara hari ini katakan, Tuhan, aku mau taat. Aku mau taat. Tuhan proses hidupku. Tuhan ambil alih semuanya. Saya mau taat. Apapun yang Tuhan mau, saya mau taat. Saya percaya bahwa saudara akan memiliki hidup yang benar-benar menyenangkan Tuhan. Mari kita taat yuk, saudara, sama-sama bulan ini. Mari kita mulai dengan ketaatan. Biarkan Tuhan memproses hidup saudara. Yang pertama, buanglah semua aturan-aturan yang lama. Tundukkanlah diri saudara kepada Tuhan. Dan biarkanlah kesenangan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup saudara. Mari kita belajar taat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk taat. Ketaatan memang sulit Tuhan. Seringkali kami harus berlawanan dengan kedagingan kami. Seringkali kami harus berjuang. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan ada di dalam kami. Kalau kami mengasihi Engkau, maka ketaatan bukan sesuatu yang menyakiti kami. Tetapi sesuatu yang menyenangkan. Kami mau tundukkan diri kami Tuhan malam ini. Jika Engkau menemukan pemberontakan kami. Jika kami seringkali tidak taat. Ketika Tuhan meminta kami melayani. Ketika Tuhan meminta kami untuk doa. Ketika Tuhan meminta kami untuk membaca firman-Mu. Ketika Tuhan meminta kami untuk melakukan sesuatu. Tuhan, ampuni kami. Engkau lihat kami, tidak ada yang tersembunyi. Engkau yang selidiki kami. Dan biarlah Engkau dapati hati yang taat, hidup yang taat. Biarlah ketaatan merupakan karakter kami, lifestyle kami, agar Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk doa-doa kami malam ini. Inilah firman-Mu, meteraikanlah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita malam ini. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Kita sama-sama belajar untuk taat pada Tuhan. Malam ini kita akan masuk di dalam doa-doa kita dan bahan-bahan doa saya sudah bagikan kepada
semua yang berdoa malam hari ini, Cedona, Ibu Penginjil Oya, dan saya sendiri. Biarlah kita sebelum berdoa, kita akan nyanyi satu lagu, Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Selesai kita nyanyikan lagu ini, Ibu Dona langsung memimpin kita di dalam doa. Saya persilakan Penginjil Ciko untuk memimpin pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dalam imanku yang tepat, ku kan melihat jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Jiwaku yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Baik saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami berterima kasih dan mengucap syukur karena kami dapat bersekutu, berdoa bersama-sama, menaikkan pujian kami, menaikkan hati kami, dan mendengarkan firman Tuhan yang begitu dahsyat yang kami terima. Kami mengucap syukur Bapa di tengah-tengah aktivitas kami pada hari ini, kami dapat meluangkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu, meluangkan sedikit dari waktu kami untuk datang bersekutu kepada Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami dapat taat kepadamu, mendengarkan perintah-Mu, menuruti kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya kami dapat belajar, meninggalkan kesenangan kami, meninggalkan seluruh aktivitas yang menurut kami itu penting, tapi kami tahu Engkau terlebih penting Bapa. Ajar kami untuk menundukkan diri, ajar kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah yang kami dengarkan malam hari ini. Bapa, malam hari ini kami mau datang mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami, menyertai kami, sehingga kami dapat memasuki awal bulan Agustus ini. Engkau menjaga kami dari awal Januari hingga bulan Juli. Kami sudah melewati setiap apa yang kami rasakan, apa yang kami gumuli, apa yang kami jalani dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan buat semua musim hidup kami, baik persoalan, baik pergumulan, baik sukacita, canda tawa, semua kami alami dari awal bulan Januari hingga bulan Juli ini. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau selalu berserta kami. Di dalam setiap langkah hidup kami, Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh keluarga kami, studi sekolah, pelayanan, pekerjaan, bisnis, usaha kami, kesehatan dan tubuh kami yang Engkau sudah jaga Tuhan. Terlebih jiwa kami Engkau jagai Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna yang ada dalam kehidupan kami. Kami mengembalikan segala pujian hormat hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Dan hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau masih ada bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami terus satukan hati kami Tuhan. Kami mau mengangkat beban doa kami bagi kota Makassar Tuhan.
kota di mana Engkau menempatkan kami. Kami tahu Tuhan, tidak secara kebetulan Engkau menempatkan kami di kota ini Tuhan. Kami tahu Engkau punya rencana bagi kota Makassar Tuhan. Saat ini Tuhan kami satukan roh kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami minta biarlah Tuhan menyelamatkan kota Makassar ini di dalam nama Yesus. Dan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, Tuhan bekerja bagi kota Makassar. Tuhan berjalan di kota ini Tuhan dalam nama Yesus. Begitu banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan di kota ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah setiap orang yang belum diselamatkan yang ada di kota ini Tuhan. Pakai setiap kami, pertemukan kami dengan orang-orang yang belum percaya kepadamu ya Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Engkau sedang membuka itu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memberikan jiwa-jiwa itu bagi kami. Bersyukur Tuhan, tadi Bapak Gembala boleh melayani satu jiwa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan selamatkan jiwa ini Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, dia boleh mengenal Tuhan. Dia disembuhkan dan dia seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan. Kami serahkan ibu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati setiap kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah melalui mulut kami menceritakan tentang kebaikan-Mu kepada setiap orang yang kami temui di kota ini ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan hamba berdoa, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan yang menguasai kota ini Tuhan. Kami berdoa semua awan-awan kegelapan yang menutup hati dan pikiran orang-orang yang ada di kota ini. Sehingga mereka menentang pengenalan akan Allah. Kami berdoa malam hari ini sepakat di dalam nama Yesus. Kami ikat patahkan, hancurkan itu dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan angkat selaput-selaput yang menutup hati dan pikiran mereka itu Tuhan. Sehingga mereka bisa mengenal siapa Engkau, siapa Juru Selamat yang sebenarnya itu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan segala roh yang menguasai kota Makassar ini. Roh kekerasan hati, roh pemberontakan, roh kesombongan, roh persinahan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami ikat patahkan, hancurkan itu di dalam nama Yesus. Dan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan. Segala macam virus. Kami berdoa Tuhan. Hancurkan, patahkan dari kota kami Tuhan. Dalam nama Yesus, lindungi kota Makassar Tuhan. Kami serahkan gereja-gereja ke dalam tangan Tuhan. Sekolah-sekolah, rumah sakit, instansi pemerintah. Kami berdoa, biarlah berkat Tuhan turun atas setiap gereja-gereja Tuhan. Sekolah-sekolah Kristen Tuhan, rumah-rumah sakit. Kami berdoa, biarlah Tuhan bekerja. Kami serahkan pemerintahan di kota Makassar ini. Gubernur, wali kota, dan seluruh jajarannya sampai RT RW ke dalam tangan-Mu. Tuhan, jamah dan berkati mereka Tuhan. Taruh rasa takut akan Tuhan di dalam hati mereka Tuhan. Kami berdoa rasa takut akan Tuhan. Walaupun mereka tidak mengenal Tuhan, tapi kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan taruh rasa takut akan Tuhan di dalam hati mereka. Sehingga mereka boleh bekerja dengan jujur di kota Makassar ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa malam hari ini. Mari kita semua mengangkat tangan kita. Kita memberkati kota Makassar. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami memberkati kota Makassar. Kami memberkati tanah yang ada di kota Makassar ini. Pertanian yang ada di kota Makassar. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk air yang ada di kota Makassar. Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kami berdoa untuk udara yang ada di kota Makassar. Tuhan, Engkau bersihkan semuanya Tuhan, supaya semua orang yang menghirup udara ini, udara yang bersih, udara yang sehat, dan kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kota Makassar. Kami tetap mengangkat tangan kami teringat Tuhan, bangsa kami, bangsa Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat yang sama turun atas bangsa Indonesia. Berkati bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkati presiden kami Tuhan. Dalam nama Yesus dan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Engkau tahu
hari-hari ini Tuhan, apa yang sedang terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa, Tuhan terus bekerja atas bangsa kami Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah kejujuran Tuhan ada atas bangsa ini Tuhan. Engkau lindungi bangsa ini dalam nama Yesus. Dan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih Tuhan buat malam hari ini, Engkau Bapak yang baik, Bapak yang kami percaya selalu menyediakan telingamu dan hatimu untuk setiap permohonan doa kami Tuhan. Dan saat ini kami bersatu hati, kami berdoa menyerahkan gereja UC ke dalam tangan Tuhan. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk gereja yang sudah Tuhan bangun dan Tuhan tempatkan di tengah-tengah kota Makassar ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, khususnya selama bulan Juli ini Bapa, semua pelayanan dapat berjalan dengan baik. Kami melihat campur tangan Tuhan dan kami melihat pertolongan Tuhan di dalam berjalannya Tuhan Yesus gereja ini Bapa. Dan kami mau terus berdoa Tuhan, biarlah Bapa di dalam surga setiap firman Tuhan, setiap benih firman Tuhan yang telah ditaburkan Bapa di dalam surga selama bulan Juli kemarin, Bapa, itu akan bertumbuh di hati setiap orang yang mendengarkannya Bapa. Dan kami mau melihat Tuhan Yesus ada jiwa-jiwa baru, kami mau melihat ada pemulihan terjadi, kami mau melihat Tuhan Yesus ada lawatan Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Bapa. Kami berdoa menyerahkan semua komisi yang ada Tuhan, dari anak-anak kecil sekolah minggu Tuhan, anak-anak remaja, pemuda, Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu untuk ibadah doa, ibadah hari Minggu. Kami serahkan Bapa di dalam surga, biarlah dalam setiap ibadah yang dilakukan ada lawatan Tuhan boleh terjadi. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Bapa di dalam setiap komisi yang ada memiliki komitmen dan kesetiaan yang sungguh di hadapan Tuhan. Semua melayani dengan hati yang merindukan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang tidak sombong dan mencuri kemuliaan Tuhan, tapi masing-masing Tuhan boleh melayani Bapa dengan penuh kerendahan hati dan rasa cinta kepada Tuhan. Dan kami berdoa setiap ibadah yang dilakukan di sana lawatan Allah terjadi, di sana pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, ada jiwa-jiwa baru, ada hati Tuhan Yesus yang Tuhan pulihkan, ada kehidupan yang Tuhan pulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapa di dalam surga, buat semua hamba-hamba Tuhan, dari gembala, ibu gembala, semua hamba-hamba Tuhan yang ada, bahkan penatua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan, orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan tempatkan untuk melayani dalam gereja-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih kami Tuhan, bukan manusia yang memilih kami. Biar Engkau berikan kepada kami hati yang melayani Tuhan, karena kami tahu kami melayani Engkau. Kami adalah hamba-hamba-Mu Bapa yang siap untuk melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Mari Engkau mempersiapkan kami Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, untuk menjadi pekerja-pekerja-Mu, untuk tuayan-tuayan yang mulai menguning hari-hari ini Bapa. Dan Bapa di dalam surga, biarlah Engkau mempersiapkan kami Tuhan. Engkau mempersiapkan karakter kami Bapa, karakter kami semua Tuhan, untuk kami benar-benar siap ketika Tuhan membawa jiwa-jiwa itu Bapa, dan siap untuk kami layani, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak di dalam surga, Engkau proses kami Tuhan, karakter kami Engkau baharui. Jika ada kesombongan di sana Tuhan, Engkau angkat Tuhan Yesus dalam nama Yesus Tuhan. Engkau lenyapkan setiap kesombongan, berikan kepada kami kerendahan hati Tuhan. Jika di sana ada kemalasan Tuhan Yesus, mari Engkau tolong kami, membebaskan kami dari segala ikatan-ikatan itu Bapa, agar kami semua dapat melayani Tuhan dengan hati yang tulus, menyerahkan pelayan-pelayan Tuhan ke dalam tangan Tuhan, para pemuji Tuhan, WL singer, pemusik, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami orang-orang khusus, orang-orang pilihan Tuhan yang melayani dengan kesungguhan. Ajar kami untuk menjaga kekudusan hidup kami Bapa, karena tanpa kekudusan kami tidak dapat melayani Engkau Tuhan. Biarlah Bapa di dalam surga, Engkau buat hati kami, Engkau tarik hati kami semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin merindukan untuk dekat dengan Tuhan. Ajar kami Bapa untuk membangun hubungan pribadi kami
kami masing-masing dengan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami membangun hubungan pribadi kami masing-masing dengan Tuhan, di tempat di mana kami berada, di kamar kami, Tuhan, di tempat pekerjaan kami, Bapa, ketika kami sedang bekerja, ketika kami sedang jaga toko, ketika kami sedang melakukan apapun, ketika kami sedang mengajar, ketika Tuhan Yesus kami sedang belajar, Tuhan ajar kami, agar hati kami tetap terangkat kepada Tuhan, karena di sanalah urapan Tuhan akan menyertai, akan turun di dalam kehidupan kami, Bapa, sehingga ketika kami melayani Tuhan, kami dapat merasakan, menikmati hadirat Tuhan, urapan Tuhan di atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan semua jemaat ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, jemaat-Mu menjadi jemaat yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Bukan jemaat yang kanak-kanak, tapi jemaat yang mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Dan kami percaya ketika mereka, Tuhan, ada dalam pertumbuhan, mereka menjadi jemaat yang dewasa, Bapa di dalam surga, maka mereka akan terus mencari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, jemaat Tuhan, semuanya ke dalam tangan Tuhan, Bapa, di dalam segala bisnis, pekerjaan, usaha mereka, di dalam pendidikan anak-anak, di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan orang tua dan anak, Tuhan, Engkau lawat semua, Bapa, biarlah semuanya menjadi baik, hubungan-hubungan Tuhan Engkau perbaiki, pekerjaan-pekerjaan Tuhan Engkau perbaiki, bisnis-bisnis Engkau buat terobosan-terobosan yang baru, agar jemaat Tuhan dapat merasakan Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka lewat setiap pekerjaan yang mereka kerjakan dengan tangan mereka. Tuhan berkati, buat berhasil semua, Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang hari-hari ini, Bapa, mulai mundur, Tuhan Yesus, dalam kerajinan dan ketekunan untuk beribadah. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau lawat mereka. Hati mereka, Tuhan, jamah. Engkau taruh kerinduan dalam hati mereka untuk mencari Tuhan lebih lagi, Bapa. Engkau taruh dalam hati mereka, Tuhan, untuk menghormati Tuhan, mencintai Tuhan, menghargai Tuhan Yesus, jam-jam beribadah, menghargai Tuhan Yesus, hari Minggu sebagai hari untuk datang mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kau taruh kerinduan itu, Bapa, di dalam setiap jemaat-Mu. Kami rindu melihat Tuhan, jemaat Tuhan semakin giat di dalam Tuhan, semakin giat di dalam mencari Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, Bapa di dalam surga. Sekali lagi, Bapa, kami berdoa melepaskan berkat Tuhan atas semua jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Bapa. Jika ada jemaat Tuhan yang sedang bermasalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk memperbaiki segala sesuatu, Tuhan Yesus. Bahkan segala sesuatu yang sudah rusak, Tuhan, Engkau sanggup untuk memperbaikinya. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, jika mereka ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat terkait dengan masalah ekonomi, dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan Yesus, Engkaulah Allah sumber berkat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, segala masa depan kehidupan kami ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan sanggup untuk mencurahkan berkat-berkat Tuhan dengan cara Tuhan. Tuhan sanggup untuk memberkati kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada dalam kondisi sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan segala kelemahan tubuh yang dirasakan. Biarlah dalam kondisi sakit Tuhan, jemaat Tuhan boleh mengalami proses Tuhan, boleh mengalami Tuhan secara pribadi, dan lewat Tuhan pengalaman ini, Bapa, mereka lebih lagi mencari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah mereka tetap giat di dalam Tuhan, di dalam usia tua mereka. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi, berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa. Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Kami berdoa kepada Bapa, menyerahkan semua doa-doa yang sudah kami naikkan ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara, mari kita datang pada Tuhan. Bagi saudara yang punya pergumulan, punya beban malam ini, mari angkat dua tangan saudara sebagai tanda saudara berserah kepada Tuhan. Tuhan sedang melihat beban saudara. Apakah itu masalah keuangan, masalah studi, masalah pekerjaan, usaha bisnis, masalah hubungan, masalah apapun yang sedang saudara hadapi. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Kalau Tuhan mengasihi saudara, Tuhan juga akan menjawab doa-doa saudara.
Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu, bahkan diri hamba sendiri yang sedang mengangkat tangan sebagai tanda bahwa kami membutuhkan Engkau, membutuhkan lawatan-Mu, membutuhkan mujizat, membutuhkan pertolongan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Hari ini Tuhan, hamba meminta kepadamu. Di dalam nama Yesus. Apapun pergumulan dari setiap kami. Yang Engkau dari tempatmu yang tinggi melihat sampai ke dalam hati kami. Dan Engkau tahu persis masalah kami. Engkau tahu persis tangisan kami. Engkau tahu persis akan air mata kami. Engkau tahu persis masalah kami. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami. Tuhan angkat kami. Tuhan bawa kami keluar dari pergumulan kami. Lebih daripada itu Engkau sediakan jalan keluar kepada kami masing-masing. Di dalam nama Yesus terjadi atas kami. Dan kami terima mujizat-Mu. Kami terima pertolongan-Mu. Dan kami percaya apa yang kami imani, apa yang kami percayai, itu yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Buat semua yang sudah terlibat pelayanan malam ini, Tuhan berkati. Bahkan kami semua yang sudah hadir, Tuhan berkati. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh urapan tuntunan dari Tuhan Roh Kudus, turun memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai malam ini sampai Kristus datang kembali. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, terima berkatnya dengan iman, katakan amin. Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu Dina.